Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NPM 1940301003, bersama rekan kelompok saya yaitu Jaka Nurhuda, NPM 07. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas wajib desain fondasi 2 dengan judul Perencanaan Fondasi Tiang Pancang dengan dosen pengampu Bapak Hasdullah STMT. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu fondasi. Jadi, fondasi itu adalah bagian dasar dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mendukung atau meneruskan, menyalurkan, serta menstabilkan beban bangunan di atasnya, yang akan diteruskan ke lapisan tanah batuan yang ada di bawahnya yang mempunyai daya dukung cukup untuk membuat berat bangunan. Karena fondasi berhubungan langsung dengan tanah, maka pemulihan fondasi akan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah pada daerah tersebut. Ada beberapa jenis fondasi, fondasi telapak, fondasi rolak bata, fondasi batu kali, fondasi tapak, fondasi sumur, fondasi boletil, serta fondasi tiang pancang atau paku bumi. Pada pemilihan fondasi pada bangunan rawa, di dalam perhitungan strukturnya itu akan menggunakan 3 tiang pancang, yaitu tiang pancang kayu, beton, dan baja. Nah, untuk merencanakan fondasi tiang pancang dilakukan dulu itu penyelidikan tanah uji. Jadi tujuan dari penyelidikan tanah di sini tuh untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi serta mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah untuk keperluan kondisi bangunan. Jadi pada penyelidikan tanah itu ada beberapa macam, seperti penyelidikan tanah di laboratorium, penyelidikan di lapangan atau SPT, serta SCP atau uji sondir. Ada beberapa poin penting nih pada perencanaan fondasi tiang pancang. Yang pertama, kita harus menghitung dukung fondasinya terlebih dahulu. Kedua, jumlah tiang fondasi, perhitungan tebal, kontrol gaya geser dua arah, kontrol gaya lateral, penulangan, serta gambar detail. Bisa kita lihat di samping bagan aliran untuk perhitungan fondasi. Nah, langsung aja. Jadi, yang pertama itu kita perlu menghitung dulu kuat dukung fondasi. Nah, sebelum kita mulai menghitung, pasti kita itu membutuhkan data-data terlebih dahulu. Jadi, karena sebelumnya data-data seperti kedalamannya itu sudah diketahui, jadi kita itu cuma tinggal menyesuaikan aja gitu. Jadi, seperti jenis tanahnya sudah diketahui, nilai CU, nilai G, QF, serta nilai SPT-nya juga sudah diketahui. Jadi, tinggal kita yang melengkapi. Terus yang kedua itu data bahan. Jadi pada perencanaan fondasi tiang pancang ini itu kami menggunakan jenis tiang pancang beton bertulang dengan tampang lingkaran dengan diameter 0,40, panjang tiang pancang 18, kuat tekan beton 25, serta berat beton 24. Nah, selanjutnya itu kita cari dulu nih tahanan aksial tiang pancang. Di sini tuh terbagi lagi. Pertama kita cari dulu berdasarkan kekuatan bahan. Kita cari luas penampangnya. Jadi luas penampang itu kan simbolnya A. Rumusnya itu 1/4 kali 22/7 kali 0,16. Kan udah diketahui tadi nilai D-nya berapa. Nah, sehingga didapatkan nilai 0,1257. Nah, terus berat tiang pancang. Berat tiang pancang itu kan WP sama dengan A dikali L dikali WC. Jadi 0,1257 dikali 18 dikali 24. Mohon maaf sebelumnya, jadi ini sebenarnya bukan 0,162 apakah 2, tapi kan nilai D itu kan 0,40 tuh. Nah, 0,40 itu udah kita pangkat 2 tin, jadi dapat nih 0,16. WP juga dapat, kuat tekan betonnya itu dapat 2500 kPa. Nah, untuk kapasitas dukung itu rumusnya 0,30 kali F aksen C kali A dikurangi 1,2 dikali WP. Masukkan nilainya, dapatlah nilai kuat kapasitas dukung nominal sebesar 877. Selanjutnya yaitu faktor reduksi kekuatan 0,60, tahanan aksial itu F kali PN 0,6 kali 877 dapat 526,61. Terus data bor tanah. Jadi nilai data bor tanah itu
cari lagi luas tampangnya. Nah, luas tampangnya itu dapat tadi 0,1257. Terus itu kohesi tanah. Jadi kohesi tanahnya itu sebesar 51. Terus untuk NC-nya udah ditentuin nih. Itu menurut Scantron itu sebesar 9. Terus untuk tahanan ujung nominal tiang panjang itu 57,703. Selanjutnya itu tahanan gesek. Kan tadi nilai kedalaman ini kan udah diketahui, jadi tinggal kita menyelesaikan aja. Jadi tujuan dari tahanan gesek ini tuh untuk mengetahui tahanan gesek nominal tiang. Itu tahanan gesek itu simbolnya PS nih, PS. Nah, L1-nya kan diketahui nih, cara dapatinnya Z2 dikurangi Z1. Nah, dapatlah nilai segini. Terus untuk dapat nilai AS itu caranya Pi dikali D dikali L. Pi itu 3,14 dikali D dikali L1. D itu kan 0,40 dikali dengan nilai L1-nya. L1 dapat 5, masukkan. Dapat 6,2832. Begitupun seterusnya. Selanjutnya itu mencari PS. PS itu AS dikali CU dikali AD. AS kan udah dapat nih. CU kan udah diketahui tuh di tabel berapa sih nilai CU. Nah, CU itu 21 sesuai dengan gitu. Misalnya kalau di PS1 itu CU-nya 21, kalau di PS2 CU-nya 25. Jadi sesuaikan aja. Terus tuh nilai tahanan gesek nominalnya kemudian dijumlah dapatlah nilai sebesar 511. Selanjutnya itu tahanan aksial tiang panjang. Langsung aja TB ditambah PS dapat 569, faktor reduksi kekuatan dapat 0,60, terus tahanan aksial tiang panjang dapat 341,66. Yang ketiga yaitu mencari dengan cara hasil uji sondir. Jadi rumusnya itu PB sama dengan W dikali AB dikali QC. Nah, luas tampangnya dapat 0,1257. Nah, tapi cara untuk di hasil uji sondir ini agak berbeda. Jadi, dia tuh kayak menggunakan perucut statis rata-rata. Dia tuh menggunakan 8D. Terus kalau di atas dasar itu dia menggunakan 4D. Nah, carilah 8 kan nilai D tadi itu 0,40. Jadi 8 dikali 0,40 dapat 3,2. Terus ini kenapa dikurang 18? Jadi itu nilai luas nilai panjang tiang panjang nilai panjang tiang panjang itu kami kan 18 dikurangi dengan nilai 8D tadi dapatlah 14,80 untuk nilai 8D. Nah, untuk 4D pun juga sama. Jadi kalau misalnya udah dapat nilai 4D-nya itu dikurangi lagi dikurangi dengan nilai 18. Selanjutnya yaitu mencari tahanan gesek. Jadi kalau untuk tahanan gesek itu rumusnya PS sama dengan sigma AS dikali QF. Jadi kalau misalnya kan kita nggak tahu nih cara untuk mencari AS ini gimana sih. Jadi kalau untuk mencari AS itu P dikali D dikali dengan L. Nah, langsung aja nih kita lihat. Oh, P kali D dikali L. Sama aja yang sebelumnya. P-nya 3,14, masukkan nilai D, masukkan nilai L. Nilai PS-nya juga sama, AS dikali QF. Dapatlah nilai total tahanan. Selanjutnya yaitu tahanan aksial tiang panjang. Jadi, yang pertama perlu dicari itu tahanan nominal tiang panjang. PM-nya itu sama dengan PB ditambah PS. PB-nya itu 264 ditambah 274 dapat nih 538. Faktor reduksi 0,60, tahanan aksial tiang panjang 322. Nah, kalau untuk berdasar uji SPT atau Mayorhead itu dapatkan kedalamannya udah diketahui, L-nya juga udah diketahui, nilai SPT-nya juga udah diketahui, jadi langsung aja L1 dikali N itu berapa. Dapat nih nilai totalnya 305. Kan di sini butuhnya nilai SPT rata-rata. Nah, tinggal masukkan aja sigma L1 kali N itu berapa sih tadi nilainya? 305. Terus sigma L1 berapa? 18. Dapat 16,944. Selanjutnya yaitu sama juga kayak tadi, cari 8D, cari 4D. Terus kita carilah sudah untuk nilai NB-nya. 25 tambah 35 tambah 35 dibagi 3 dapat 31.
sama kayak sebelumnya. Untuk luas dasar tiang panjang itu rumusnya 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Luas selimut, kalau untuk luas selimut itu disimbolkan dengan AS. Nah, di sini itu dapat nilai PN kan. Nah, jadi di sini tuh tujuannya untuk melihat apa dia tuh aman nggak sih kalau misalnya kita pakai panjang tiang panjang sebesar 18. Jadi kita lihat kan dia di sini butuhnya nilai PN harus lebih kecil dari yang di sebelahnya. Nah, kita lihat. Nah, karena di sini nilai PN kita 542, ternyata lebih kecil dari 809, berarti aman dong. Berarti aman aja kalau misalnya kita menggunakan panjang tiang panjang sebesar 18. PN-nya 542, F-nya 0,60. Nah, jadi dari perhitungan tadi itu kita rekap jadi 1. Dapatlah nilai daya dukung aksial terkecil 322. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahap kedua. Jadi tahap kedua itu perhitungan fondasi. Sama juga sebelumnya, kita tuh butuh data bahan. Terus daya dukung izin tiang yang kita gunakan tuh 299,20. Langsung terus mencari syarat perencanaan. Jadi syaratnya di sini tuh didapat sama dengan 1,1 M. Jadi bisa kita lihat nih, oh D itu apa sih? Oh, dimensi tiang. S itu apa sih? Jarak spasi antar tiang. Jadi antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya itu membutuhkan spasi gitu. Nah, jadi nggak terlalu berjempetan begitu. Nah, ini tuh data pilcep, bisa kita lihat ya, data dimensi fondasi serta data beban fondasi. Nah, ini tuh mencari susunan tiangnya. Jadi, karena tiangnya itu ada yang arah X, terus ada juga yang arah Y, jadi itu kita perlu cari yang kedua-duanya nih. Tapi pada umumnya caranya sama aja sih. Jadi, kalau sini kan, nah, di sini kan jumlah lubang atau tiang panjang yang kami rencanakan itu kan ada 9. Berarti setiap satu baris ini ada 3 titik nih. Ada 3 titik, terus ada 3 baris juga. Nah, gitu. Langsung aja masukkan X1. X1 itu nilai 1,1 kan. Tadi didapat. X2 juga 1,1. Nah, masukkan nilai A 0,50. Sama aja. Untuk mencari susunan tiang panjang arah X dan nilai Y itu sama aja 3,2. Nah, terus mencari efisiensi. Nah, di sini kan ada nih apa sih ini arstan. Jadi nilai arstan di sini tuh udah ketentuan nih. Nilai sebesar 19,98. Terus nilai N itu jumlah tiang dalam satu baris. Jadi karena tadi kita ada 3 baris, jadi berarti dia ada 3 tiang. Nah, 3 baris, 3 tiang. Terus untuk nilai M-nya juga begitu, ada 3 baris. Jadi langsung kita masukkan aja nilainya. Sesuai rumus dapat 0,70. Terus didapatlah juga nilai daya dukung kelompok tiang menjadi EG dikali Q tiang. Q tiang ini kan udah ada nih tadi di awal kita tentukan berapa, 299, sehingga didapatkan nilai 210,623 kN. Untuk perhitungan gaya aksial pada tiang panjang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Java Nurhuda. Ya, saya lanjutkan pembahasan mengenai gaya aksial pada tiang panjang. Yang pertama, berat tanah di atas pilcap, yang mana WS sama dengan LX dikali LY dikali Z dikali WS sama dengan 3,2 dikali 3,2 dikali 90 dikali 18, dengan hasilnya 165,888 kN. Adapun berat pilcap di sini WC rumusnya LX dikali LY dikali H ketinggian dikali WC 3,2 dikali 3,2 dikali 50 dikali 24 sama dengan 122,88 kN. Kemudian total gaya aksial terfaktor dengan PU. PU sama dengan PUK tambah 1,2 dikali WS tambah 1,2 dikali WC. PU sama dengan 800 ditambah 1,2 dikali 165,888 ditambah 1,2 dikali 122,88 sama dengan 1146,52 kN. Mungkin lebih jelasnya saya lanjut. Lengan maksimum tiang panjang arah X terhadap pusatnya X max sama dengan 1,1 meter. Lengan maksimum tiang panjang arah Y terhadap pusat Y max sama dengan 1,1
meter. Langkah minimum tiang panjang ke arah X terhadap pusat X min kurang 1,10 meter. Langkah minimum tiang panjang pada arah Y terhadap pusat Y minimal sama dengan minus 1,10 meter. Gaya aksial maksimum dan minimum tiang panjang. Nah, di sini ada rumusnya PU max sama dengan PU per N ditambah MUX dikali X max per SX 2 ditambah MUY dikali Y max per SY 2. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. PU max sama dengan 1146,52 per 9 ditambah 100 dikali 1,10 per 7,26 ditambah 110 dikali 1,10 dibagi 1,10 per 7,26. Dengan ini kita masukkan, kita kalikan 127,3912889 ditambah 15,15 ditambah hasilnya ini 17. Nah, dengan hasil ini kita tambahkan semua, hasilnya 159,21 kN. Nah, di sini ada PU max, ada juga PU min sama dengan PU per N ditambah MUX dikali X min per SX kuadrat ditambah MUY dikali Y min per SY pangkat 2. PU min sama dengan 1146,52 per 9 ditambah 100 dikali kurang 1,10 per 7,26 ditambah 110 dikali minus 1,10 per 7,26. Nah, ini kita bagikan, hasilnya 127,3912889 ditambah minus 15,15 ditambah minus 17, hasilnya 95,57 kN. Nah, adapun di sini ada syaratnya yang harus terpenuhi. Di sini PU max harus lebih kecil dari F dikali PN sama dengan 159,21. Ini ada PU max-nya kurang dari 210,623 kN. Berarti bisa dikatakan ini aman. Oke, lanjut di sini tinjauan geser arah. Nah, untuk menghitung tinjauan geser arah di sini ada beberapa cara. Yang pertama beberapa perhitungan. Yang pertama H. H di sini 0,50 meter. Di LX-nya 3,20, LY-nya 3,20, BX-nya 0,60 M, BY-nya 0,60 M, WC-nya 24 kN per meter kubik. Z-nya di sini 0,90 meter, WS-nya 18 meter kN per meter kubik, PU max-nya 159,21 kN. FC aksennya kita pakai di sini 30 MPa dan as-nya di sini 40. Yang pertama kita menghitung tinjauan geser arah X. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,100 meter. Tebal efektif pil cap di sini ada D sama dengan H dikurangi D aksen. D aksen dari sini tadi hanya ini 50, 0,50 dikurang 0,100 sama dengan 0,400 meter. Nah, kita lanjut jarak bidang kritis terhadap sisi luar. Nah, di sini ada rumusnya CX sama dengan buka kurung LX dikurang BX dikurang D tutup kurung per 2. Nah, kita masukkan LX-nya tadi 3,2 dikurang 0,60 tadi BX-nya. Di sini 0,400 per 3. Nah, di sini juga hasilnya 1,1 meter. Berat beton di sini berat betonnya W1 sama dengan CX dikali LY dikali H dikali WC. CX-nya tadi kita sudah dapat 1,1, LY-nya 3,20, hanya 0,50, WC-nya tadi 24 kN. Kita kalikan semua, hasilnya 42,24 kN. Nah, di sini kita juga menghitung berat tanah. Berat tanah W2. Tadi sudah berat beton W1, sekarang berat tanahnya W2. Sama dengan CX dikali LY dikali Z dikali WS.
sama dengan CX tadi 1,1, LY 3,20, Z-nya 0,90, WS-nya 18. Hasilnya 57,024 kN. Sudah kita dapat, kita sekarang hitung gaya geser arah X. VUX. VUX sama dengan 3X PU max sudah dapat tadi sebelumnya, dikurang W1 dikurang W2. 3 dikali 15921 PU max nya, W1 nya 42,24, W2 nya 57,024, dan didapatkan hasilnya 378,364121. Nah, di sini juga kita menghitung lebar bidang geser untuk tinjauan arah X. B sama dengan LY sama dengan 3200 mm. Nah, di sini juga ada kita menghitung tebal efektif field cap. D sama dengan 400 mm. Dan kemudian di sini juga menghitung rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom atau disebut BC sama dengan BX per BY. BX-nya tadi 0,60, B-nya juga 0,60, hasilnya 1. 0,60 per 0,60 hasilnya 1. Kemudian di sini juga kita menghitung kuat geser field cap arah X, diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. VC sama dengan buka kurung 1 ditambah 2 per BC tutup kurung dikali FC aksen kali B kali D per 6 dikali 10 dikurang 3, hasilnya 3505,424368 kN. Ini juga ini perhitungan lagi, di bawahnya VC sama dengan AS dikali D per B ditambah 2. Buka VC aksen dikali B dikali D per 12 dikali 10 dikurang 3 sama dengan 4089,661763 kN. Kemudian yang ini juga sama, ya ini juga sama, 1/3 dikali FC aksen dikali B dikali D dikali 10 dikurang 3, hasilnya 2336,949579 kN. Nah, ini juga diambil kuat geser field cap-nya, dapatnya dari ini tadi, hasilnya 2336,949579. Nah, adapun juga faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75. Kuat geser field cap-nya F dikali VC sama dengan 0,75 ini tadi dikali VC-nya ini 2366,949579. Dapatkan dikalikan tadi hasilnya 1752,712184 kN. Adapun syarat yang harus dipenuhi di sini F dikali VC lebih besar dari VUX. Nah, di hasilnya tadi dapatnya ini tadi 1752,712184 kN lebih besar dari 378,36444121 kN, dan bisa kita katakan ini aman. Nah, di sini juga kita menghitung gaya geser dua arah. Yang pertama, tebal field cap. Tebal field cap-nya H tadi 0,50 meter, lebar kolom arah X, BX sama dengan 0,60 meter, lebar kolom arah Y, BY sama dengan 0,60 meter, gaya aksial kolom akibat beban faktor PUK sama dengan 800 kN, kuat tekan beton FC-nya sama dengan 30 MPa, posisi kolom dalam sini sama dengan 40, tepinya 30, sudutnya 20, asnya 40. Di sini juga kita menghitung tinjauan geser dua arah pons, yang dimana di sini jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,1 meter, tebal efektif field cap D sama dengan H dikurangi D aksen. H tadi tebal field cap-nya dikurangi jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton 0,1 sama dengan 0,40 meter. Lebar bidang geser pons arah X, BX sama dengan BX ditambah D. BX tadi sudah kita dapatkan 0,60 ditambah D tadi 0,40, hasilnya 1 meter. Kita lanjut, lebar bidang geser pons arah Y, BY sama dengan rumusnya BY
BY ditambah D. BY tadi 0,60 ditambah 0,40 sama dengan 1 meter. Gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom PUK sama dengan 800 kN. Luas bidang geser pon AP sama dengan 2X 2 dikali BX dikali ditambah BY dikali D 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,40 dan dapat hasilnya 1,6 meter persegi. Kemudian lebar bidang geser pons BP 2 dikali BX ditambah BY sama dengan 4 meter. Nah, di sini juga menghitung rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom BC sama dengan BX per BY. BX-nya tadi 0,60, BY-nya 0,60 sama dengan 1. Tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Persamaannya FP sama dengan buka kurung 1 tambah 2 per BC tutup kurung X FC aksen per 6. FP sama dengan 2,738612788 MPa. Nah, persamaannya sama saja sama di bawah tadi, tapi perbedaannya di sini. Di sini kita pakai AS dikali D per BP ditambah 2. Nah, tapi persamaannya sama saja. Nah, yang ini berbeda. FP sama dengan 1/3 dikali FC aksen sama dengan 1,825741858 MPa. Di sini juga kita menghitung tegangan geser pons yang disyaratkan. FP sama dengan yang paling kecil. Kita dapatkan yang paling kecil FP-nya tadi 1,825741858 MPa. Faktor reduksi kekuatan geser pon F sama dengan 0,75. Kuat geser pon F dikali V NP sama dengan F dikali AP dikali FP dikali dikali 103. F dikali VNP sama dengan 2190,890 kN. Nah, VNP sama dengan 2190,890 kN. Di sini juga kita menghitung gaya lateral atau Brooms. Berdasarkan defleksi tiang maksimum atau Brooms H, dengan rumusnya ini H sama dengan Y0 dikali H dikali D per 2X 2 dikali B dikali buka kurung E dikali B ditambah 1 tutup kurung dengan B sama dengan KH dikali D per 4 dikali E besar C ditambah L besar C L kecil LC dikali 0,25. Nah, adapun diameter tiang panjang itu sudah dapatkan tadi 0,40. Panjang tiang panjangnya 17. Ini ada kesalahan, harusnya 18. Oke, tidak masalah ini. Modulus elastis tiang kilonewton per meter persegi sama dengan EC-nya sama dengan 4700 dikali 25 dikali 103 sama dengan 235 235.000 2.350.000 kN per meter persegi. Nah, di sini juga kita menghitung momen inersia penampang. Nah, di sini V per 64 dikali D kuadrat sama dengan 0,00125714 meter pangkat 4. Jarak beban lateral terhadap muka tanah M. E sama dengan 0,20 M. Defleksi tiang maksimum M Y0 sama dengan 0,010 meter. Koefisien defleksi tiang B sama dengan buka kurung KH dikali D per 4 dikali EC dikali LC dikali buku tutup kurung 0,25. Dapat hasilnya 0,548398 meter. B dikurang B dikali L sama dengan 9,323 lebih besar dari 2,5. Maka dikatakan ini oke atau aman. Nah, di sini juga tahanan lateral nominal tiang pancang H. Rumusnya Y0 ditambah KH ditambah dikali KH dikali D per 2X 2 kali B dikali buka kurung E dikali B ditambah 1 tutup kurung. Dan hasilnya H sama dengan 87,816 kN. V
faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60, tahanan lateral tiang panjang F tadi 0,60 dikali HR. HN-nya kita dapat di sini 87,816 dikalikan hasilnya 52,689 kN. Nah, di sini juga kita menghitung gaya lateral pada tiang panjang. Gaya lateral pada arah X akibat beban terfaktor HUX sama dengan 150 kN. Gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor HUY 130 kN. Tahanan aksial tiang panjang F dikali PN sama dengan 299,20 kN. Tahanan lateral tiang panjang F dikali HN sama dengan 52,69 kN. Di sini gaya lateral arah X pada tiang HUX sama dengan HUX per N. HUX sama dengan 150, N ini jumlah tiangnya 9. Jadi kita dapatkan 16,667 kN. Sama juga pada lateral pada arah Y yang membedakan di sini 150 130. Nah, jadi hasilnya berbeda. Jadi hasilnya 14,44 kN. Nah, di sini juga kita menghitung gaya lateral kombinasi dua arah HU max sama dengan buka kurung HUX pangkat 2 ditambah HUY pangkat 2 sama dengan HU max 16,667 pangkat 2 ditambah 14,444 pangkat 2. HU max sama dengan 22,055 kN. Nah, ini ada syaratnya. HU max harus lebih kecil dari F dikali HN. HU max jadi 22,055 kN lebih kecil dari 52,69 kN, maka dikatakan ini aman. Nah, di sini juga kita menghitung penulangan pil cap. Di sini yang pertama pembersihan pil cap. LX sama dengan 3,20 M, LY-nya sama, jadi LX-nya 3,20, BX-nya 0,60, BY-nya 0,60, A-nya 0,50, H-nya 0,50, WC-nya 24 kN per meter kubik, Z-nya 0,90, WS-nya 18 kN per meter kubik, PU max-nya 159,21 kN, PU min-nya 95,57 kN, D aksennya 0,10 meter, FC aksennya 30 MPa, FY-nya 390 MPa, 390 MPa. Nah, kita yang pertama di sini tulangan arah X, jarak tepi kolom terhadap sisi luar pil cap. CX sama dengan LX dikurang BX per 2. CX-nya tadi LX-nya 3,20 ditambah BX-nya 0,60 dibagi 2. CX sama dengan 1,3 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolom EX, CX dikurang A. EX sama dengan 1,3 dikurang 0,50. EX-nya kita dapatkan 0,80 meter. Nah, di sini kita juga menghitung berat beton. W1 dengan rumusnya CX dikali LY dikali H dikali WC. W1 sama dengan CX 1,3, L-nya 3,2. 320 hanya 0,50, WC-nya 24, hasilnya 49,92 kN. Setelah berat beton kita menghitung juga berat tanah. Berat tanah di sini rumusnya W2 sama dengan CX dikali LY dikali Z dikali WS. W2 sama dengan 1,3 dikali 3,20 dikali 0,90 dikali 18 meter, hasilnya 67,392 kN. Nah, di sini momen yang terjadi pada pil cap MUX 3X PU max dikali EX kurang buka kurung kurawal W1 dikali CX per 2 tutup kurung kurawal buka lagi kurang baru buka kurung kurawal W2 dikali CX per 2 tutup kurung kurawal. MUX 3 dikali 159,21 dikali 0,80 dikali buka kurung kurawal 49,92 dikali 1,3 per 2 tutup kurang kurawal buka lagi kurung kurawalnya 67392 dikali 1,3 per 2 dan hasilnya MUX nya 305 84992 97 kN per meter. Nah, di sini juga kita menghitung lebar pil cap yang ditinjau sama dengan B sama dengan LY sama dengan 3,20 meter, jadikan dikonversikan ke milimeter jadinya 3200 mm. Tebal pil capnya sudah kita tentukan H tadi 0,5 meter, jadi dikonversikan ke milimeter jadinya 500 mm.
Jarak pusat tulangan terhadap susunan beton D aksen sama dengan 100 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H tadi ini 500 dikurang D aksen 500 kurang 400 meter. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 30 MPa. Kuat lele baja tulangan FY sama dengan 390 MPa. Modulus elastisitas baja ES 2,0 E plus 0,5 MPa. Di sini juga faktor distribusi tegangan beton. B1 sama dengan 0,85, RB sama dengan B1 ini tadi 0,85 dikali 0,85 dikali FC per FY dikali 600 per buka kurung 600 ditambah FY tutup kurung. Nah, kita masukkan hasilnya, masukkan angka-angkanya sini, didapatkan hasilnya 0,337. Nah, di sini juga menghitung faktor reduksi kekuatan lentur. F-nya yang mana 0,8, R max-nya dengan rumus 0,75 dikali RB dikali FY dikali buka kurung 1 per 2 dikali 0,75 dikali RB dikali FY per 0,85 dikali FC tutup kurung. Nah, ini kita masukkan semua rumusnya dan didapatkan R max-nya 7,949. Nah, ini juga MN sama dengan MUX per F. Yang mana MX-nya 305,8499297 per 0,8 hasilnya 382,3124121 kN per meter. Rn-nya di sini Mn dikali 10 pangkat 6 di per B kali D kuadrat. Kita masukkan rumusnya di sini hasilnya 0,7467. Rn-nya tadi ini harus lebih kecil dari R max-nya. R max-nya tadi, Rn-nya tadi dulu ya, 0,7467 lebih kecil dari 7,948992769. Maka dikatakan di sini oke atau aman. Nah, rasio tulangan yang diperlukan R sama dengan 0,85 dikali FC per FY dikali 1 kurang 1 per 2 dikali Rn per 0,85 dikali FC sama dengan kita masukkan angka-angkanya semua tadi, hasilnya 0,00194. Rasio tulangan minimum, R-nya di sini 0,025, rasio tulangan yang digunakan, R-nya sama dengan 0,0025. Luas tulangan diperlukan, asnya AS sama dengan R dikali B dikali D. R-nya tadi 0,0025 dikali B-nya tadi 1200 dikali D-nya 400. Maka dengan hasil dapat hasilnya 3200 mm persegi. Nah, diameter tulangan yang digunakan di sini kita pakai tool diameternya 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan di sini hasilnya 201,0619298 mm. Jarak tulangan maksimum S-max-nya 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S-nya sama dengan 200 mm. Digunakan tulangan D16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai S sama dengan V per 4 dikali D kuadrat dikali B per AS sama dengan 314. V-nya dikali 4 dikali 16 kuadrat sama dengan 3200 per 200 sama dengan 3216,9990877 mm kuadrat. Oke. Tulangan arah Y, jarak tepi kolom terhadap sisi luar fill cap CY sama dengan LY dikurang BY per 2. CY sama dengan 3,20 dikurang 0,60 per 2. CY sama dengan 1,3 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolom EX sama dengan CY dikurang A. Hasilnya 1,3 dikurang 0,50 sama dengan 0,40 meter. Berat beton CY dikali LX dikali Z dikali WS. Hasilnya masukkan nilainya sini hasilnya 49,92 kN. Berat tanahnya tadi CY dikali LX dikali Z dikali WS sama dengan dihasilkan dapatnya ini 67,392 kN. Momen yang terjadi pada fill cap yang mana MUX sama dengan 3X PU max dikali EX sama dengan buka kurung perawat W1 dikali CX per 2 dikurang W2 dikali CX per 2. Hasilnya masukkan nilai-nilainya semua di sini. Hasilnya MUX-nya 305,8499297 kN per meter. Lebar fill cap yang ditinjau B sama dengan LY
sama dengan 3,20 meter. Jadi kan dikonversikan ke jadi milimeter, jadi 3200 mm. Tebal fill capnya 500 mm. Jarak pusat tulangan revisi beton D-nya 100 mm. Tebal efektif plat D-nya sama dengan H dikurang di aksen 500 kurang 400 meter. Kuat tekan muternya sini FC 30. Kuat dari baja tulangannya FY-nya 390 MPa. Nah, modus elastisitas baja ES sama dengan 2,0 E ditambah plus 0,5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,8 MPa. RB-nya sama dengan B1 0,85 tadi dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 60 per buka kurung 600 per buka kurung 600 ditambah FY. Hasilnya masukkan nilai-nilainya. Hasilnya 0,0337. Faktor risiko terlentur F-nya sama dengan 0,8. Rmax-nya rumusnya 0,75 dikali RB dikali FY buka kurung berawal 1 per setengah dikali 0,75 RB dikali FY per buka kurung 0,585 dikali FC aksen tutup kurung. Yang mana masukkan nilai-nilainya hasilnya 7,949. MN-nya ini sini MUX per F. Nah, hasilnya di sini 382 3124121 kN per meter. RN-nya di sini kita dapatnya MN dikali 10 pangkat 6 dikali B dikali A pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilainya dan hasilnya 0,7467. Nah, yang mana di sini ada syaratnya juga, RN harus lebih kecil dari Rmax. RN-nya tadi 0,7467 lebih kecil dari 7,948992769. Kita dikatakan sini oke. Rasio tulangan yang diperlukan R sama dengan 0,85 dikali FC aksen per Y. FY dikali buka kurung 1 per 1 2 RN per 0,85 dikali FC. Nah, masukkan semua hasilnya. Masukkan nilainya semua di sini, hasilnya 0,0194. Rasio tulangan minimum R min 0,025. Rasio tulangan yang digunakan R 0,025. Luas tulangan yang diperlukan AS R dikali B dikali D 0,025 dikali 3200 dikali 400. Dapatnya hasilnya 3200 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan kita memakai 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S di rumus sebelumnya tadi. Hasilnya ini V kuadrat per 4 dikali D kuadrat dikali B per A. Kita masukkan nilai-nilainya. Hasilnya 201,061929 mm. Jarak tulangan maksimum S max-nya 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 200 mm. Digunakan tulangan D16 D16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai S sama dengan ini rumus tadi. Kita masukkan D-nya V kuadrat per 4 kali D kuadrat kali B AS 314 016 320 per 200. Hasilnya 3216990877 mm persegi. Tulang susut. Nah, rasio tulang susut minimum RS min sama dengan 0,014. Rasio luas tulang susut arah X AX RS min dikali B dikali D sama 0,014 dikali 3200 dikali 400 sama dengan 1792 mm persegi. Luas tulang susut arah Y ASY RS min dikali B dikali D 0,014 dikali 3200 dikali 400. Hasilnya 1792 mm persegi. Diameter tulangan digunakan ini 12 mm. Jarak tulangan susut arah X SX ini rumusnya V per 4 dikali A E kuadrat dikali B ASX. Menghitung tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum RS min sama dengan 0,014. Luas tulangan susut arah X sama dengan ASX sama dengan RS min dikali B dikali D 0,014 dikali 3200 dikali 400 sama dengan 1792 mm pangkat 2 mm persegi. Luas tulangan susut arah Y ASY sama dengan RS min dikali B dikali D sama 14 dikali 3200 kali 400 sama dengan 1792 mm pangkat 2 persegi. Diameter tulangan yang digunakan ini adalah 12 mm. Jarak tulangan susut arah X SX sama ini rumusnya V per 4 dikali AX kuadrat dikali B AS per ASX sama dengan 201,959,5277 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan SX max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan
SX sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y, SY sama dengan V per 4 dikali AX kuadrat dikali B per ASY sama dengan dimasukkan nilainya sama dengan 201,9595277. Jarak tulangan susut maksimum arah SY sama dengan max 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan SY sama dengan 200 mm.